Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Dwi Nugroho. Dalam video ini saya akan membahas sebuah study case dan juga saya akan menganalisis kasus menggunakan dua metode. Nah, yang saya pakai yaitu metode 5W1H dan metode Fishbone. Case study 1. Di sini saya akan menganalisis case study 1 tentang kecelakaan kerja pada karyawan di mesin dinamo pabrik. Musibah bermula sebelumnya sekitar pukul 7.40 saat akan dilakukan pergantian jam kerja. Korban mengambil sampel lateks di bagian produksi. Namun sebelum mengambil sampel, korban memutar arah jalan dari tempat yang dituju sehingga melintas dari bagian mesin yang bukan area lintasan. Tiba-tiba ujung jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut puli dinamo sehingga jilbab tergulung, akhirnya leher korban tercekik di tempat kejadian perkara. Dalam keadaan sepi karena seluruh karyawan bersiap-siap untuk pulang kerja untuk pergantian jam kerja sekitar pukul 8. Akibatnya tidak ada yang melihat korban sehingga tidak ada yang menolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah membaca case study sebelumnya, saya dapat menyimpulkan untuk memakai metode 5W1H. Di antaranya ada what. Apa yang terjadi pada karyawan di pabrik tersebut? Jawabannya, karyawan tewas setelah jilbabnya tersangkut pada puli dinamo mesin ketika karyawan sedang ingin mengambil sampel lateks di bagian produksi. Selanjutnya ada who. Siapakah yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah salah seorang karyawan wanita yang jilbabnya tersangkut. Kemudian ada why. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Kecelakaan ini terjadi karena korban mengambil jalan memutar dari yang biasanya sehingga melintasi bagian mesin. Selanjutnya ada when. Kapan kejadian tersebut terjadi? Kejadian ini terjadi sekitar pukul 7.40 saat akan dilakukan pergantian jam kerja. Selanjutnya ada where. Di mana peristiwa itu terjadi? Kecelakaan ini terjadi di pabrik produksi lateks. Dan yang terakhir ada how. Bagaimana kronologi peristiwa ini bisa terjadi? Peristiwa terjadi ketika ingin pergantian jam kerja, yaitu sekitar pukul 7.40, korban ingin mengambil sampel lateks yang berada pada bagian produksi. Korban melewati jalan memutar dari yang biasanya sehingga melintasi bagian mesin. Saat sedang lewat, jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut pada dinamo mesin sehingga korban tercekik. Karena tidak ada orang di tempat kejadian selain korban akhirnya meninggal karena tidak ada yang menolong. Adapun solusi yang dapat saya berikan kepada case study yang pertama ini diantaranya ada 1. Memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan SOP. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ada di setiap perusahaan. Yang ketiga, sebisa mungkin sebulan sekali untuk mengadakan sosialisasi dan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, memberikan edukasi dan pelatihan tentang K3. Dan yang terakhir, yang kelima, pekerja yang habis menggunakan mesin harus mematikan mesin apabila telah selesai digunakan. Berikutnya saya akan membacakan case study yang kedua. Di sini saya akan mengambil case study tentang kecelakaan di Piper Alpha. Jenis pabrik, industri minyak dan gas lepas pantai. Platform dengan berat 20.000 metric tons di laut utara yang memproduksi natural gas, crude oil dan liquefied petroleum gas atau NatGeo source. Kapasitas pabrik 125 barel per hari. Lokasi terletak di laut utara sekitar 110 km dari Aberdeen, Skotlandia. Jenis kecelakaan, ledakan. Penyebab kecelakaan, kebocoran gas dari pompa yang belum selesai diperbaiki. Kronologi peristiwa. Kejadian ini dimulai saat jam 6 waktu setempat. Waktu di mana setiap izin kerja harus di close out atau diperpanjang. Seorang pekerja atau engineer tidak menjalankan komunikasi kepada supervisor saat ia menutup izin kerjanya. Padahal pekerjaan tersebut masih belum selesai dan akan dilanjutkan besok harinya. Tanpa ada yang menyadarinya, sebuah permit yang lain dikeluarkan untuk pekerjaan lain, di mana pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan setelah pekerjaan pertama selesai. Pekerjaan kedua tersebut menyebabkan gas yang bertekanan bocor. Dan ini berakibat ledakan pertama, dikarenakan pipa gas berukuran 3 kaki yang bertekanan pecah. Berdasarkan desain dari platform itu sendiri, posisi control room sangat dekat dengan lokasi kebakaran di mana CR tersebut seharusnya berfungsi sebagai pusat komando apabila terjadi emergensi. Dan desain firewall proof yang ada ternyata juga tidak mampu bertahan. Maka akhirnya CR tersebut ditinggalkan atau abandoned. Petugas CR hanya berhasil mengirim berita mayday yang diterima oleh rig-rig tetangga yaitu Kaimor dan Tartans. Public announcement gagal dilakukan
hingga pekerja-pekerja tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan tidak menerima instruksi lebih lanjut. Singkat kata, emergency response plan gagal dieksekusi. Kemudian, daylight system sebagai sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi karena kebetulan sedang dalam kondisi manual akibat pekerjaan penyelaman. Dari auto switch ke manual untuk menghindari si penyelam tersedot oleh sistem yang memanfaatkan air laut ini. Dikarenakan sistem tanggap darurat yang gagal dilaksanakan, sistem bot penyelamat pun tidak sukses dilakukan. Pekerja-pekerja yang tidak dapat instruksi keadaan darurat tersebut berusaha menyelamatkan diri. Beberapa yang tahu situasi berhasil meninggalkan rig. Beberapa ada yang terpaksa melompat dari atas rig dengan ketinggian kurang lebih 100 kaki atau 30 meteran. Sayangnya kebanyakan dari mereka terperangkap di ruang tempat tinggalnya atau living quarter. Selanjutnya, kedua rig tetangga yang menerima pesan darurat Piper Alpha ragu dengan apa yang sedang terjadi karena communication link dari Piper Alpha terputus. Piper Alpha berada di tengah jaringan pipa distribusi minyak dan gas onshore bersama Claymore dan Tartan rigs. Akibat produksi minyak yang tidak di-stop, terjadi tekanan balik ke Piper Alpha. Ibaratnya sudah terbakar malah ditambah bahan bakar yang bertekanan pula. Namun sayangnya, fasilitas sistem pemadaman api gagal berfungsi untuk menyemburkan airnya ke rig. Faros berusaha membentangkan gangway-nya ke rig, namun sayangnya pergerakannya sangat lambat. Ia butuh waktu 5 menit hingga akhirnya terlambat. Sementara dari kejauhan, Claymore dan Tartan dapat melihat cakrawala yang terang benderang dari lokasi Piper Alpha. Tapi mereka ragu dan tetap tidak men-shutdown produksinya. Ledakan kedua pun terjadi akibat akumulasi aliran minyak dari rig Tartan dan rig Claymore yang menghasilkan back pressure ke jaringan pipa minyak dan gas Piper Alpha. Manajer kedua rig tetangga tersebut tidak berani mengambil keputusan menyetop produksi karena konsekuensinya yang sangat amat mahal dari sisi produksi. Ia harus menelpon manajer onshore untuk mengkonfirmasi lebih dahulu, dan akhirnya si platform besar itu meleleh akibat panas ribuan derajat Celcius. Di sini saya akan menganalisis kasus kedua menggunakan metode fishbone. Dengan kasus yang telah kita ketahui sebelumnya, saya sudah menemukan akar permasalahan dari kasus kedua ini secara keseluruhan. Di sini saya menuliskan ledakan akibat kebocoran gas menjadi akar masalah tersebut. Dan pada bagian selanjutnya saya akan membagi masalah menjadi 4 bagian, diantaranya ada manpower. Pada bagian ini kita dapat mengetahui masalah pada manpower, diantaranya rig Claymore dan Tartan yang tidak cepat memberi instruksi dan engineering yang kurang komunikasi. Selanjutnya ada mesin, diantaranya ada desain firewall-proof yang tidak mampu bertahan, pompa belum selesai diperbaiki menyebabkan kebocoran gas, dan daylight system tidak berfungsi sebagai proteksi kebakaran. Begitu juga pada bagian metode, yaitu tidak menjalankan prosedur yang tidak dibarengi. Pekerjaan pertama harus selesai sebelum pekerjaan kedua dilakukan. Dan yang terakhir pada bagian material, yaitu minyak dan gas yang mudah terbakar memberikan tekanan ke Piper Alpha. Solusi yang dapat saya berikan kepada case study kedua diantaranya ada: yang pertama, memberi pratinjau kepada seluruh karyawan agar saat di lapangan komunikasi harus berjalan dengan baik. Yang kedua, pengecekan secara berkala alat-alat yang digunakan saat terjadi kecelakaan maupun sebelum terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga, lebih mementingkan keselamatan pekerja dibanding kerugian yang akan didapat. Dan itu saja sedikit video pembelajaran yang dapat diberikan untuk kalian semua. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, karena kekurangan datangnya dari diri sendiri dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam ketiga, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.